Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil jawaban UAS Biokimia. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Ayu Harilaksmi Dewi Dasi dengan NIM 2313031010 dari program studi S1 Pendidikan Kimia semester 4. Baik, kita akan masuk ke subtopik pertama, yaitu mengenai protein dan sintetis protein. Adapun soal nomor 1, yaitu seorang pasien dengan defisiensi protein mengalami edema dengan penurunan massa otot. Jelaskan mekanisme molekuler bagaimana kekurangan protein dapat menyebabkan kedua gejala tersebut. Jadi, kekurangan protein dapat menyebabkan penurunan kadar albumin atau protein utama yang berperan dalam menjaga tekanan osmotik koloid dalam plasma darah, sehingga mempengaruhi penurunan tekanan osmotik pada darah. Nah, tekanan osmotik yang menurun pada darah menyebabkan cairan yang seharusnya tetap pada pembuluh darah itu keluar atau bocor ke jaringan sekitar. Hal inilah yang menjadi penyebab utama edema atau penumpukan cairan. Selain itu, kekurangan protein juga membuat tubuh manusia kekurangan asam amino esensial yang diperlukan untuk membentuk dan memperbaiki otot. Akibat kekurangan protein, maka tubuh akan memecah jaringan otot yang tersedia untuk mendapatkan asam amino dan untuk digunakan dalam pembuatan enzim ataupun hormon. Apabila proses katabolisme jaringan otot ini terus berlanjut dengan kondisi tubuh yang kekurangan protein, maka lama-kelamaan akan terjadi penurunan massa otot secara signifikan. Baik, untuk soal kedua adalah dalam proses sintesis protein, antibiotik kloramfenikol menghambat aktivitas ribosom bakteri. Bagaimana pengaruhnya terhadap translasi dan kelangsungan hidup bakteri? Jadi, kloramfenikol adalah antibiotik yang bekerja untuk menghambat sintesis protein pada bakteri, khususnya ketika di tahap translasi. Obat ini menempel pada bagian 50S dari ribosom bakteri dan menghambat enzim peptidil transferase atau enzim yang berfungsi untuk pembentukan asam amino dalam proses translasi. Akibat enzim ini dihambat, maka pembentukan rantai protein menjadi terhenti. Jika proses translasi tidak berjalan, maka bakteri tidak dapat tumbuh dan akhirnya akan menyebabkan kematian bakteri itu sendiri. Oleh karena itu, kloramfenikol efektif dipakai untuk menghentikan infeksi bakteri dengan menyerang mekanisme molekuler utama dalam kehidupan mikroorganisme tersebut. Selanjutnya, soal nomor 3 adalah mutasi pada gen yang menyandi protein insulin menyebabkan terbentuknya protein yang tidak aktif. Jelaskan bagaimana perubahan pada urutan DNA dapat mempengaruhi struktur dan fungsi protein. Untuk jawaban soal nomor 3 yaitu mutasi pada gen yang menyandi protein insulin bisa menyebabkan susunan basa nitrogen dalam DNA berubah. Hal ini mengakibatkan adanya perubahan urutan asam amino yang menyusun insulin. Adanya perubahan urutan asam amino akan mempengaruhi bentuk akhir dari protein itu sendiri. Apabila bentuknya berubah, maka fungsinya juga akan terganggu. Misalnya, jika protein insulin tidak terbentuk dengan benar, maka protein insulin tidak akan dapat berikatan dengan reseptor di permukaan sel. Hal ini tentunya menyebabkan insulin tidak mampu menjalankan fungsinya dalam mengatur kadar gula darah karena struktur protein yang salah. Akibatnya, perubahan pada DNA membuatnya tidak lagi efektif. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Sel kanker menunjukkan peningkatan sintesis protein secara signifikan. Berdasarkan jalur biosintesis protein, jelaskan mengapa sel kanker membutuhkan lebih banyak protein dibandingkan sel normal. Jadi, sel kanker membutuhkan lebih banyak protein karena mereka mengalami pembelahan dan juga pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan sel normal. Untuk bisa terus berkembang, sel kanker harus membuat komponen baru seperti enzim atau zat pendukung lainnya. Semua komponen baru tersebut dibuat melalui proses biosintesis protein. Karena aktivitas sel kanker sangat tinggi, maka mereka itu membutuhkan lebih banyak protein untuk mendukung pertumbuhan, pembelahan, dan untuk bertahan dari serangan imun atau obat. Jadi, salah satu cara agar sel kanker bisa tetap hidup yaitu dengan terus melakukan sintesis protein. Selanjutnya, kita akan masuk ke soal nomor 5, yaitu seorang siswa melakukan percobaan in vitro translasi protein dan menambahkan RNase.
Apa yang akan terjadi pada proses sintesis protein dan mengapa? Penambahan RNase dalam percobaan in vitro translasi protein menyebabkan proses sintesis protein akan terhenti. Hal ini terjadi karena RNase adalah enzim yang berfungsi memecah RNA termasuk mRNA yang sangat penting dalam proses translasi. Ketika RNase ditambahkan, maka enzim ini akan menghancurkan mRNA sehingga ribosom tidak punya panduan atau cetakan untuk menyusun rantai asam amino, sehingga proses translasi terhambat dan akhirnya protein tidak akan terbentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik soal-soal metabolisme asam amino. Soal nomor 6, yaitu seorang pasien mengalami kelainan metabolisme fenilalanin yaitu fenilketonuria atau PKU. Jelaskan jalur metabolisme fenilalanin dan bagaimana defisiensi enzim fenilalanin hidroksilase menyebabkan gangguan neurologis. Fenilketonuria atau PKU adalah suatu kelainan genetik yang terjadi karena tubuh kekurangan atau tidak memiliki enzim fenilalanin hidroksilase atau PAH. Enzim ini seharusnya berfungsi untuk mengubah fenilalanin menjadi tirosin yang dibutuhkan untuk pembuatan hormon dan neurotransmitter. Apabila enzim fenilalanin hidroksilase tidak bekerja, maka terjadi penumpukan fenilalanin dalam darah dan juga otak, sehingga bisa menghambat masuknya asam amino lain yang dibutuhkan oleh otak. Hal ini akan menyebabkan berbagai gangguan seperti keterlambatan perkembangan, kejang, hingga kerusakan fungsi otak. Selanjutnya soal nomor 7, pada kondisi kelaparan, otot mengalami katabolisme protein. Jelaskan bagaimana asam amino hasil degradasi protein digunakan oleh hati untuk menghasilkan glukosa. Pada saat tubuh mengalami kondisi kelaparan dan tidak mendapatkan glukosa yang cukup dari makanan, tubuh akan mulai memecah protein yang ada di otot menjadi asam amino untuk dijadikan sumber energi. Asam amino ini kemudian dikirim ke hati, yaitu tempat pembuatan glukosa baru atau tempat terjadi proses gluconeogenesis. Asam amino nantinya akan diproses dan bagian nitrogen akan dibuang dan sisanya diubah menjadi zat antara seperti pirufat yang bisa diolah menjadi glukosa. Jadi saat tubuh kelaparan, otot akan melepaskan protein untuk dipecah menjadi asam amino, kemudian hati akan mengolah asam amino menjadi glukosa untuk menjaga tubuh tetap memiliki energi. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 8. Seorang atlet mengkonsumsi suplemen BCAA yaitu branched chain amino acid dan jelaskan manfaat dan potensi risikonya berdasarkan metabolisme asam amino cabang. Jadi BCAA ini atau suplemen yang dikonsumsi atlet pada soal terdiri dari 3 jenis asam amino esensial yaitu leucin, isoleucin, dan valin yang sering disebut bercabang karena strukturnya memiliki rantai samping yang bercabang. Manfaat utama BCAA adalah membangun otot, mengurangi rasa lelah, dan mempercepat pemulihan otot pasca latihan. BCAA ini langsung digunakan di otot, tidak di hati seperti asam amino lainnya, sehingga bisa sangat cepat menjadi sumber energi atau bahan pembentuk otot dan menjadi suplemen yang dipakai untuk mendukung latihan serta kekuatan tubuh atlet. Namun, apabila BCAA ini dikonsumsi terlalu banyak, akan menyebabkan gangguan pada keseimbangan asam amino lain di tubuh. Selain itu, konsumsi BCAA yang berlebihan akan membebani ginjal dan meningkatkan risiko gangguan dalam pengaturan gula darah atau resistensi insulin. Oleh karena itu, BCAA harus dikonsumsi dengan jumlah yang tepat dan tidak berlebihan agar tetap aman bagi tubuh. Soal nomor 9, anak dengan penyakit hati kronis menunjukkan peningkatan kadar amonia dalam darah. Jelaskan hubungan antara metabolisme asam amino dan gangguan pada siklus urea. Pada anak yang mengalami penyakit hati kronis, kadar amonia dalam darah bisa meningkat karena hati tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu pada tahap pembuangan amonia atau zat beracun yang berasal dari pemecahan asam amino. Pada saat tubuh memecah protein, maka akan terbentuk amonia yang sangat beracun. Dalam kondisi kesehatan hati yang normal, hati akan mengubah amonia menjadi urea melalui siklus urea yang nantinya akan dibuang lewat urin. Namun, pada kasus anak dengan penyakit hati kronis, proses tersebut tidak bisa dilakukan sehingga amonia tidak bisa dibuang dan menumpuk dalam darah. Penumpukan ini menyebabkan tubuh akan mengalami rasa lemas, mual, kejang, bahkan penurunan kesadaran jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, kerusakan hati menyebabkan gangguan pada siklus urea yang menghambat pembuangan amonia hasil metabolisme asam amino. Soal nomor 10 yaitu
Diet tinggi protein dapat menyebabkan beban kerja ginjal meningkat. Jelaskan mekanisme metabolisme nitrogen dari asam amino dan dampaknya terhadap ekspresi ginjal. Diet tinggi protein membuat tubuh akan menerima lebih banyak asam amino. Kelebihan asam amino tidak akan disimpan dalam tubuh, namun akan dipecah untuk dijadikan energi atau dibuang. Saat asam amino dipecah, gugus nitrogen dilepaskan dan akan membentuk amonia yang memiliki sifat beracun bagi tubuh. Untuk menetralisir hal ini, hati akan mengubah amonia menjadi urea melalui siklus urea. Selanjutnya, urea akan dibuang oleh ginjal melalui urin. Namun, jika ada terlalu banyak asupan protein, maka jumlah urea yang harus disaring oleh ginjal semakin banyak dan hal ini membuat ginjal bekerja semakin berat. Jika diet ini terus dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, maka dapat menyebabkan penurunan fungsi kerja ginjal. Selanjutnya kita akan masuk ke subtopik soal-soal metabolisme purin dan pirimidin. Soal nomor 11, seorang pasien didiagnosis menderita gout akibat hiperurisemia. Jelaskan bagaimana gangguan metabolisme purin menyebabkan akumulasi asam urat dan menimbulkan gejala gout. Gout adalah penyakit yang terjadi karena penumpukan asam urat dalam tubuh. Asam urat ini berasal dari pemecahan purin, yaitu zat yang ada di dalam tubuh yang berasal dari makanan seperti daging merah ataupun jeroan. Dalam keadaan normal, asam urat akan dibuang lewat urin oleh ginjal. Namun pada penderita hiperurisemia atau kadar asam urat tinggi, asam urat bisa menumpuk karena tubuh memproduksi terlalu banyak atau ginjal tidak bisa membuangnya dengan cukup baik. Akibatnya, asam urat menumpuk dalam darah dan akhirnya mengendap dalam bentuk kristal natrium urat, terutama di persendian. Kristal ini dapat menimbulkan peradangan yang menyebabkan gejala gout seperti nyeri hebat, bengkak, dan kemerahan pada sendi. Soal nomor 12, obat seperti 5-fluorouracil digunakan sebagai kemoterapi dengan menarget enzim sintesis pirimidin. Jelaskan bagaimana penghambatan sintesis pirimidin berdampak pada replikasi DNA sel kanker. Obat kemoterapi seperti 5-fluorouracil bekerja dengan cara menghambat pembentukan pirimidin, yaitu salah satu bahan utama untuk membuat DNA. Obat ini menghambat enzim yang membantu pembentukan timin. Ketika enzim ini dihambat, sel tidak bisa membentuk timin dengan cukup sehingga proses replikasi DNA terganggu. Sel kanker yang berkembang sangat cepat membutuhkan banyak nukleotida untuk menyalin DNA. Jika jumlah timin tidak mencukupi, pembentukan rantai DNA menjadi terganggu, sehingga proses pembelahan sel ikut terhambat dan dapat berujung pada kerusakan atau kematian sel kanker. Jadi, obat 5-fluorouracil berfungsi untuk menghambat pembelahan sel kanker dengan cara mengganggu proses replikasi DNA yang sangat penting untuk sel tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke subtopik soal-soal terakhir, yaitu mengenai DNA, RNA, dan rekayasa genetika. Soal nomor 16, mutasi titik pada gen penyandi enzim menyebabkan tidak terbentuknya produk protein. Jelaskan bagaimana perubahan kecil pada urutan DNA dapat menghasilkan dampak besar pada fungsi sel. Mutasi titik adalah perubahan satu huruf atau basa dalam urutan DNA. Jika mutasi ini mengubah urutan kode genetik secara signifikan, bisa saja menyebabkan terbentuknya kode stop terlalu cepat sehingga protein tidak terbentuk dengan lengkap, mengubah satu asam amino yang membuat struktur berubah, atau tidak mengubah asam amino namun mempengaruhi stabilitas mRNA. Jika mutasi gen terjadi pada gen penyandi enzim, maka enzim tidak akan terbentuk dan tidak berfungsi dengan baik, sehingga proses metabolisme sel berjalan tidak normal dan dapat mengganggu fungsi dan kelangsungan hidup sel. Soal nomor 17. Dalam rekayasa genetika, gen insulin manusia disisipkan ke dalam plasmid bakteri. Jelaskan bagaimana proses rekombinan DNA ini bekerja dan apa keunggulan metode ini dalam produksi farmasi. Dalam rekayasa genetika, gen insulin manusia dimasukkan ke dalam plasmid bakteri menggunakan teknologi DNA rekombinan. Gen insulin dan plasmid dipotong dengan enzim yang sama, lalu disatukan dengan enzim ligase. Plasmid rekombinan ini dimasukkan ke dalam bakteri yang kemudian akan memproduksi insulin seperti gen mereka sendiri. Metode ini memiliki banyak keunggulan, yaitu bisa menghasilkan insulin dalam jumlah besar, biaya lebih murah, dan lebih aman karena insulin yang dihasilkan mirip insulin alami manusia, sehingga risiko alergi lebih rendah. Selanjutnya, soal nomor 18, CRISPR-Cas9 digunakan untuk mengedit gen yang rusak pada embrio. Jelaskan mekanisme kerja CRISPR dan diskusikan pertimbangan etis dari penggunaannya.
CRISPR-Cas9 adalah alat rekayasa genetika yang digunakan untuk mengedit gen secara spesifik dan tepat. Mekanismenya melibatkan RNA pemandu yang mengenali urutan DNA target. Lalu enzim Cas9 memotong DNA pada lokasi tersebut. Setelah DNA terpotong, sel akan memperbaiki kerusakan tersebut dan ilmuwan atau peneliti dapat menambahkan atau menghapus gen tertentu saat proses perbaikan terjadi. Dari segi pertimbangan etis dan efek samping jangka panjang, metode ini kemungkinan besar dapat menyebabkan perubahan sifat keturunan secara permanen dan kekhawatiran adanya penggunaan untuk desain bayi atau bayi yang sifat genetiknya diatur atau dimodifikasi secara sengaja sebelum lahir, yang tentunya tidak sesuai etika. Soal nomor 19, rekayasa genetika digunakan untuk menciptakan tanaman transgenik tahan hama. Jelaskan bagaimana DNA asing dapat diekspresikan dalam tanaman dan sebutkan manfaat serta potensi risikonya bagi lingkungan. Tanaman transgenik tahan hama dibuat dengan menyisipkan DNA asing seperti gen dari bakteri Bacillus thuringiensis atau BT ke dalam genom tanaman agar dapat menghasilkan protein yang beracun bagi hama, tetapi tetap aman bagi manusia. Gen tersebut diekspresikan oleh sel tanaman sehingga tanaman menjadi tahan terhadap serangan serangga tertentu. Manfaatnya antara lain dapat mengurangi risiko penggunaan pestisida dan meningkatkan hasil panen, namun ada risiko lingkungan seperti munculnya hama kebal, gangguan pada organisme non-target, dan penyebaran gen transgenik ke tanaman liar, sehingga perlu pengawasan ketat dalam penggunaannya. Soal nomor 20, produk makanan hasil rekayasa genetika seperti jagung BT banyak beredar di pasaran. Sebutkan dan jelaskan dua manfaat dan dua kerugian dari konsumsi produk hasil rekayasa genetika tersebut bagi manusia juga lingkungan. Produk rekayasa genetika seperti jagung BT memiliki dua manfaat, yaitu mengurangi penggunaan pestisida sehingga lebih aman bagi konsumen dan lingkungan, serta meningkatkan hasil panen karena tanaman lebih tahan terhadap hama. Namun ada juga dua kerugian yang perlu diperhatikan, yaitu kemungkinan efek kesehatan jangka panjang seperti alergi yang masih perlu diteliti lebih lanjut, dan resiko lingkungan seperti munculnya hama yang kebal dan gangguan pada serangga lain yang bukan hama. Baik, itu tadi merupakan pemaparan mengenai jawaban UAS biokimia saya. Saya mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun kalimat yang saya tulis pada PowerPoint. Untuk itu saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.